Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memilih kita untuk bisa taat melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena semakin hari sisa usia kita semakin berkurang. Usia berkurang, tapi kebaikan harus bertambah. Usia semakin tua, tapi keimanan dan ketakwaan semakin menyadarkan kita bahwa hidup ada batasnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa hadir di sini melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam yang baligh, tentu ada sebabnya. Selain ini merupakan takdir Allah yang memilih kita. Paling tidak suasana di rumah, kondisi lingkungan utama kita menentukan sikap hidup kita. Kalau di rumah telah dididik, dilatih, dihidupkan suasana keagamaan, maka kesadaran beragama pun akan muncul. Dan itu mulai dari pemikiran, kemudian dilanjutkan kepada amal nyata. Maka kita bisa melangkah ke sini, kita bisa menghadiri kewajiban Jumat ini tidak terlepas dari peran adanya pendidikan yang kita terima. Maka bersyukur kita bahwa rumah yang kita tempati bagaikan pepatah Arab mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dalam Al-Quran, surga digambarkan suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, penuh dengan pelayanan-pelayanan kebaikan. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Pepatah Arab yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka di dalamnya berarti rumah tersebut penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan, dan penuh dengan pelayanan-pelayanan kebaikan-kebaikan. Orang-orang di dalamnya berebut membangun rumah tersebut dalam hal ruhnya.
Kalau fisik rumah, banyak orang yang berhasil membangunnya. Bangunan fisik rumahnya kadang tiada henti kita bekerja, memperbaiki, menambah dan mengurang untuk memuaskan syahwat dunia kita. Tetapi tidak kalah penting bagaimana kita membangun rumah itu menjadi surga, rumah yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya orang-orang saling memberikan kasih sayang, saling memberikan kenyamanan, saling menasihati dalam kebaikan, saling mencegah dalam kemungkaran. Kalau ada anggota rumah tersebut berjauhan, dia akan dirindukan. Saat anggota rumah tersebut dekat, dia akan memberikan banyak manfaat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini hanya satu hadis yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita memiliki rumah tersebut sehat fisiknya, bagus nampak luarnya, tapi ruhnya juga harus hidup. Kalau ruh rumahnya hidup, itulah yang dinamakan baiti jannati, rumahku, surgaku. Kita akan betah berada di dalamnya. Kita akan senang bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi sebaliknya, jika kita sering keluar dari rumah, jika kita tidak senang atau tidak terlalu suka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di rumah, berarti baiti jannati di rumah kita perlu dipertanyakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 hal kiat-kiat untuk bisa menghidupkan bagaimana baiti jannati betul-betul dapat dilaksanakan dalam rumah kita masing-masing. Yang pertama, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah artinya kita menyadari bahwa kita ini makhluk. Kalau kita makhluk, ada kewajiban. Kewajiban tersebut telah disusun, telah diatur oleh agama kita. Bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana melakukan ibadah-ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya ritual semata. Kalau sholat ke masjid bagi kita laki-laki itu ritual, puasa itu ritual, membayar zakat itu ritual, pergi haji bagi mampu itu ritual. Tapi dalam konsep agama kita, ibadah juga ada ibadah sosial. Artinya dimanapun kita berada, ibadah bisa kita lakukan. Sebagai apapun pekerjaan kita, kita bisa menjadikan itu ibadah. Bahkan senyum pun bisa dihitung ibadah dalam konsep Islam. Ibadah akan bernilai di hadapan Allah apabila dilandasi dengan tauhid yang lurus. Bahwa cara bertuhan kita kepada Allah itu benar-benar tidak menyimpang. Mungkin yang paling dasar ajaran tauhid yang perlu kita perdalami adalah surat Al-Ikhlas yang sering kita baca tersebut. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tidak boleh lebih dari satu. Dalam prakteknya tidak boleh kita menyimpan jimat,
meyakini benda-benda mati seolah-olah itu bisa menentukan baik buruknya hidup kita. Allahus Samad, Allah lah tempat meminta atau menggantungkan apapun permasalahan hidup kita. Maka jika kita galau dalam hal ekonomi, mintalah kepada Allah. Kalau kita galau dalam pekerjaan setelah selesai pendidikan, mohonlah kepada Allah. Kalau kita ingin suatu kebaikan, gantungkan semuanya kepada Allah. Jika itu tauhid yang kita tanamkan, kita tidak akan pernah mau sogok menyogok. Kita tidak akan mau menjadikan anak kita dapat pekerjaan tapi dengan cara yang tidak dihalalkan oleh agama kita. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, bahwa Tuhan kita itu tidak bisa disamakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang bisa disamakan dengan Tuhan kita. Nah, landasan tauhid ini, kalau kita benar-benar lurus, maka ibadah kita akan terasa ringan dan mudah. Inilah pentingnya tauhid sebagai landasan utama, sehingga di dalam rukun Islam, syahadat ini diletakkan pada tangga yang pertama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tauhid yang lurus akan menyadarkan kepada kita bahwa kita miliki itu sementara dan sebagainya bukan milik kita, harus dibersihkan lewat zakat, lewat infak, sedekah, wakaf, hibah atau apapun namanya. Itu akan mudah mengalir. Tapi saat kita rasa kikir yang muncul, sesungguhnya kita ragu dengan Allah. Kita sedang tidak lurus tauhid kita, seolah-olah yang kita miliki itu mutlak dari hasil diri kita, dan kita merasa rugi memberikan sebagian kepada orang-orang yang berhak. Kemudian ibadah-ibadah di dalam rumah yang mencerminkan surga itu, orang-orang di dalamnya terbiasa dengan zikir, zikir hati, zikir lisan, zikir pikiran, bahkan zikir amal perbuatan kita. Kalau zikir sudah dibiasakan oleh anggota rumah kita, kita tidak akan mendengar maki-makian antar anggota rumah kita. Kita tidak akan mendengarkan marah-marahan antara anggota rumah kita. Kita tidak akan menemukan pelecehan-pelecehan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan anak dengan orang tua. Kalau zikir kita hidupkan dalam rumah kita. Kemudian yang kedua, kiat membangun baiti jannati adalah hidupkanlah bacaan Al-Quran di rumah kita. Saya belum bisa membaca Al-Quran, tapi kita bisa menyetel, kita bisa mendengar lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Karena mendengar saja itu akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut. Al-Quran itu adalah sebagai obat ma fi syudur, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Al-Quran kalau sering kita baca, kita tadaburi, kita amalkan, maka ia akan menjadi guru kita. Kelak di akhirat dia akan menjadi syafaat penolong kita. Dan itulah yang akan menyingkirkan penyakit-penyakit jiwa kita. Kita tidak akan pernah iri dengan orang yang mendapatkan kenikmatan. Kita tidak akan menghibah, memfitnah orang mendapatkan kesuksesan. Malah kita ikut senang dengan orang dapat kesuksesan. Kita ikut bahagia dengan orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kiat yang ketiga, menghidupkan bagaimana
rumah itu bagaikan suasana surga, sering-seringlah zikrul maut, sering-seringlah mengingat mati. Orang tua ingatkan anaknya bahwa kematian itu tidak mandang usia. Kita sering mengirim stiker ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ungkapan suka duka, ungkapan merasa ikut bersedih atas kehilangan seseorang. Tapi sebetulnya sebaiknya tidak sebatas mengirim stiker saja. Bagaimana kita menghidupkan zikir maut tersebut, mengingatkan akan kematian di anggota keluarga kita. Istri mengingatkan suaminya, suami mengingatkan istrinya, anak mengingatkan orang tuanya. Pak, Bu, usia bapak semakin tua, kurangi urusan dunia, bapak ibu akan mati. Semua akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kenapa harus mengurus dunia dengan melupakan akhirat? Anggota keluarga saling mengingatkan. Paling tidak ke dalam urusan ibadah, kunci utamanya adalah sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Karena kata Rasulullah, yang membedakan orang beriman dan orang kafir itu adalah sholat 5 waktunya. Saat Anda sholat berarti Anda beriman, dan saat Anda meninggalkan sholat 5 waktu, saat itu Anda sedang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatkan anggota keluarga kita, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya. Mau musafirkah, ada tata caranya. Sedang sibuk seperti apapun, ada tata caranya. Ditingkatkan ilmu tentang sholat tersebut, bahwa sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Tanamkan itu di keluarga kita. Insya Allah, suasana baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dapat kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita, mudah-mudahan Allah menyadarkan kita untuk mendapatkan suasana ruh rumah kita bagaikan surga, baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.